Untuk melaksanakan tugas dari keputusan persidangan sinode, Majelis Sinode sebagai pelaksana keputusan itu dibantu oleh unit misioner, departemen-departemen, dan juga dibantu oleh dewan-dewan. Dewan ini mulai dari sekolah minggu sampai lansia. Kalau di jemaat, sidang majelis jemaat, pimpinannya adalah majelis jemaat. Dilaksanakan setahun sekali penyusunan program kerja, 3 bulan sekali evaluasi. Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan, maka pelaksana harian melaksanakan tugas itu dibantu oleh unit misioner, komisi, dan juga oleh Pelkat. Kalau komisi di kami ada 4. Yang pertama komisi teologi persidangan gerejawi, yang kedua adalah komisi pelayanan dan kesaksian. GPIB komisi penginjilannya bukan memenangkan jiwa tapi membuat dia sejahtera. Ya, tapi kami masih kalah jauh sama GBKP. Karena GBKP program diakonia reformatif transformatifnya bagus. Kami masih belajar dari GBKP. Ya. Tepuk tangan buat GBKP. Ya, baru Ibu Bapak, saudara sekalian, komisi yang ketiga adalah komisi gereja, masyarakat, hukum dan hak asasi manusia. Ya, kami sedang membuat gereja ramah di Batam itu ada nanti untuk korban-korban perdagangan manusia kami buat di sini. Kami sedang membuat bagaimana melakukan advokasi kepada korban-korban perdagangan manusia dan lain sebagainya. Kemudian bidang pembinaan, kami bidang kelima namanya bidang pembangunan ekonomi gereja. Terakhir adalah Inforkom Litbang, informasi komunikasi organisasi penelitian dan pengembangan. Nah ini Ibu Bapak di kami, GPIB mekanismenya begitu. Jadi majelis sinode dengan majelis jemaat itu setara, tidak lebih tinggi kalau di GPIB. Yang kena pengaruh cuma saya dan pendeta Jane, karena kami di hak penempatan itu majelis sinode. Kami pejabat sinode ditingkatkan. Nah Ibu Bapak, kalau di gereja kami, dalam memahami gereja kami ada 5 pilar. Pertama adalah pilar sejarah gereja, kedua pemahaman iman, teologi GPIB. Baru yang ketiga yaitu PKUPPG, kalau di pemerintahan ini GBHM-nya kami. Baru kemudian pilar tata gereja atau pilar eklesiologi. Baru yang terakhir adalah grand design. Berkaitan dengan kompetensi. Siapa yang boleh khotbah? Siapa yang boleh melakukan pelayanan pastoral? Harus ikut pembinaan, harus sertifikasi. Nggak boleh sembarangan. Yang khotbah tempat kami harus ada sertifikat. Belum sertifikat nggak boleh khotbah. Nah Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak belum tahu tentang gereja kami. Gereja kami GPIB latar belakangnya dari The Protestant Kerk Nederlands Indische atau Indische Kerk yang lahir 27 Februari 1605 di Benteng Victoria, Ambon. Jadi gereja tertua bukan HKBP. 1605. Gereja latar belakang gereja kami. Kalau GBKP latar belakangnya dari sini juga. Kalau secara iman, saya ini GPIB ini kakaknya GBKP. Ya, karena penginjil-penginjil dari gereja Indische Kerk yang datang ke Tanah Karo untuk menginjil. 31 Oktober 48 dalam sidang Sinode Am GPI berdirilah GPIB. Sebelumnya sudah berdiri gereja Gemim, gereja Masehi Minahasa 1934. 35 gereja Protestan di Maluku, Ambon sampai Papua, 1947 gereja masih Injili di Timor. Dengan kesepakatan tidak boleh masuk intervensi ke wilayah lainnya. Itulah sebabnya GPIB nggak ada di Manado, GPIB nggak ada di Ambon, GPIB nggak ada di Kupang, nggak ada. Yang terjadi Gemim sudah masuk di Medan. Kenapa terjadi begini? Ya, penyalahan kesepakatan bersama.
Dan kami sedang membicarakan kembali, hari ini dibahas di Manado, agar Gemim jangan masuk lagi ke wilayah GPB. Dan GPB jangan masuk ke wilayah Gemim. Ya, saat berdiri ada 53 jemaat yang sudah ada. Di Sumatera Utara yang sudah ada pada tahun ini, yaitu Gereja Immanuel, di Siantar, di Banda Aceh, dan di Sabah. Ini sudah ada. Sekarang 340 jemaat dan ada 300 jemaat yang sebentar lagi akan didewasakan dan dilembagakan. Sehingga dalam 2 tahun ke depan GPB akan menjadi 640 jemaat. Kalau di GPB untuk jadi jemaat itu berat, Ibu Bapak. Harus 75 kepala keluarga mampu membiayai gaji pendeta dan membiayai pelayanan, harus ada gereja, harus ada pastori. Dan standar gaji gereja GPB di atas GBKP dan di atas AKBP. Di bawah GBI. Ya, ini sedikit pemahaman iman GPB bicara tentang keselamatan manusia, alam semesta, bangsa dan negara masa depan. Kenapa keselamatan di awal? Adanya gereja karena keselamatan Yesus. Tanpa Yesus, tanpa keselamatan, tidak ada gereja. Next, ini yang menjadi visi misi GPB. Ini dalam GBHN GPB atau PKUPPG, pokok-pokok kebijakan umum panggilan gereja. Intinya satu, GPB hadir untuk menciptakan damai sejahtera. Untuk misinya, yang pertama, GPB adalah gereja yang selalu ingin memperbarui diri. Yang lama yang baik dipertahankan, tapi yang kurang baik harus dirubah. Jadi gereja kami siap dengan perubahan dan harus siap dengan perubahan. Itulah sebabnya gereja kami mewajibkan sekarang setiap gereja melakukan pelayanan hybrid. Pelayanan gereja tatap muka dan gereja dunia maya. Ini Bapak Ibu sudah pernah masuk gereja dunia maya enggak? Gereja yang terkaya di dunia, yang terbanyak jemaatnya di dunia, gereja yang tidak punya gedung gereja. Saya ulangi ya, gereja yang terkaya di dunia dan terbanyak umatnya di dunia tidak punya gedung gereja. Cari sendiri di internet. Ibu Bapak pernah masuk gereja Metaverse, pakai begini, ketemu dengan Pak Leziman, Happy Sunday, ngomong semuanya. Ada paduan suaranya semua, dunia maya gereja. Sekarang kita harus siap dengan gereja model begitu. Di GPIB, jemaat yang kembali ke gereja baru 70%. 30%-nya tetap ada di dunia maya. Anak-anak saya sudah tidak mau ke gereja tetap muka lagi. Ngapain? Langsung aja. Live streaming kan banyak. Dan khotbah kan banyak. Gereja kami GPIB Immanuel, waktu pandemi kas kami naik. Tidak turun, kas kami naik. Kenapa? Gereja hybrid. Ya, itu ibu bapak saya. Kalau ibu-ibu, maaf ibu-ibu bapak-bapak ini kan generasi baby boomers. Ya, kalau generasi anak dan cucu kita udah nggak begitu. Dan sekarang orang tua sudah tidak menjadi tempat bertanya kok. Yang tanya di mana? Open Google kok. Semua ada di situ. Ya, siap memperbarui diri. Yang kedua, gereja harus menjadi contoh kehidupan, contoh teladan. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri keluarganya. Karena gereja adalah kumpulan keluarga-keluarga. Kalau gereja nggak beres, diri pejabat gerejanya nggak beres. Diri pendetanya nggak beres. Itu pandangan saya. Kalau gereja ribut-ribut aja, berarti pendetanya, pendeta diakonnya nggak beres. Maaf ya, saya keras. Yang terakhir adalah keutuhan ciptaan. Ibu bapak, kita harus siap dengan perbedaan-perbedaan. Ya, harus siap dengan perbedaan-perbedaan pandangan. Kalau kita tidak siap dengan perbedaan-perbedaan pandangan, kita tidak akan maju. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui pemerintah, ada aliran kepercayaan. Saya menghargai Parmali, saya menghargai aliran kepercayaan. Kita harus hormati mereka. Yang penting sekarang buktikan perilaku hidupmu lebih baik dari mereka.
Rasul Paulus bilang apa? Jadikan dirimu surat Kristus yang terbuka. Itu. Sekarang saya mau tanya, ini yang tua-tua menghadapi masalah bagaimana? Ribut-ribut, marah-marah, bisa jadi contoh teladan. Hasil penelitian sekarang menunjukkan, penelitian dari GPI, dari PGI bersama dengan CRS, Kristen Consultant for Religious Studies, menunjukkan bahwa anak muda sekarang tidak mendapatkan role model dari orang tuanya, tidak mendapatkan contoh teladan dari orang tuanya, sehingga anak muda sekarang memilih untuk tidak peduli dengan gereja dan agama lain. Yang penting saya peduli terhadap kemanusiaan dan masalah-masalah sosial. Kenapa? Tidak ada contoh teladan, tidak ada role model dari orang tua. Itu penelitian terakhir. Hati-hati. Jadi lansia di sini belajar jadi contoh teladan. Tidak usah minta dihormati, dengan usia tua orang akan menghormati. Kendalikan pikiran, perkataan, perbuatan, dan dompetmu untuk kemuliaan nama Tuhan.